Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa umat Islam dimanapun saja berada, alhamdulillah kita di tahun ini sudah memasuki bulan puasa Ramadan 1441 Hijriah. Dan suasana bulan Ramadan di tahun 2020 ini sangat berbeda sekali. Meski kita sudah siap-siap menyambut Ramadan sejak awal tahun, marhaban ya Ramadan, di bulan Rajab masuk, kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Tapi Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan tahun yang lalu. Ini karena pandemi virus corona atau yang dikenal sebagai COVID-19 yang tidak terlihat oleh mata melanda seluruh dunia, menggetarkan seluruh sendi-sendi kehidupan dimanapun manusia hidup di dunia ini. Tidak terkecuali kita di Indonesia dengan adanya virus corona yang berdampak kepada kehidupan kita di semua aspek, maka kita berpuasa, beribadah berbeda dari tahun yang lalu. Di masa pandemi corona seperti ini, kita cukup beribadah di rumah, bekerja di rumah, berkumpul hanya dengan keluarga, tidak dapat bersilaturahim dengan tetangga, dengan handetolan, dan semua kerabat. Sebetulnya, kalau kita mencoba memahami dengan tenang, dengan dalam, kita dapat menemukan satu hikmah di sana. Inilah saat-saat momen untuk melakukan permenungan, refleksi diri, dengan suasana kekeluargaan yang syahdu dan khusyuk. Kita mencoba beribadah di rumah bersama keluarga. Ini yang dalam bahasa seorang ahli, Daniel Siegel, itu menyatakannya sebagai mindfulness. Keadaan di mana pikiran kita, indrawi kita, itu hanya ada pada satu tempat, pada satu waktu, yaitu saat ini. Pikiran kita tidak mengembara kemana-mana. Tidak mengembara ke bisnis, urusan-urusan sehari-hari kita, pekerjaan-pekerjaan di kantor, ataupun di sekolah, ataupun di kampus. Tapi kita fokus beribadah kepada Allah bersama keluarga di rumah. Inilah yang barangkali menjadi hikmah penting beribadah puasa di bulan Ramadan di tahun ini. Hati kita, pikiran kita, kesadaran kita hanya terpaku right here, right now. Tidak ada penyesalan di masa lalu dan juga tidak ada keresahan atau kekhawatiran untuk masa yang akan datang. Hari ini kita beribadah puasa, kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi sadar atau eling, di mana kita merasakan keheningan, itu membantu kita untuk fokus pada misi kita sebagai manusia di muka bumi ini. Untuk apa kita diciptakan dan apa yang akan kita lakukan di muka bumi ini dan kemana nanti kita akan pergi. Itulah mindfulness yang dalam bahasa agamanya, dalam ajaran Islam kita kenal dengan istilah khusyuk. Khusyuk di sini sebuah konsep yang diajarkan oleh Quran. Di dalam Quran disebutkan, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun." Artinya, karena itu ingatlah kepadaku dan niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ini firman Allah dalam Quran
janjinya bahwa siapapun ya, yang mengingat Allah di masa-masa hening ataupun di luar itu keramaian, tetap ingat, maka Allah pun akan ingat kepadanya. Ini pas sekali dengan suasana Ramadan seperti ini, tengah keheningan, jalan-jalan sepi, orang suara taraweh ataupun tadarusan yang biasa sampai larut malam ini tidak ada terdengar dengan kencang. Dan suasana seperti inilah menjadi momentum kita untuk merenung, untuk merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, orang mukmin yang di dalam salat mereka khusyuk, ya, ingat pada Allah. Jadi tidak salat tapi kemudian pikirannya kepada makanan, kepada pekerjaan, kepada mainan dan seterusnya dan seterusnya. Inilah khusyuk yang kita harapkan bisa kita kerjakan, kita wujudkan di bulan Ramadan ini. Seperti kita ingin agar kita mendapatkan rezeki pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan khusyuk itu mengajarkan kita agar dalam setiap langkah, baik dalam beribadah maupun di luar ibadah, kita tetap connected, terhubung dengan Allah SWT. Karena jika kita tidak ada ketersambungan dengan Allah SWT, maka itu akan dapat membawa bahaya. Bahayanya adalah ketika kita tidak mindful, ya, tidak khusyuk, pikiran kita mengembara kemana-mana, maka kita akan kehilangan dua kunci menghadapi keadaan-keadaan di dunia ini. Dua kunci itu adalah syukur dan sabar. Begitu kita mendapatkan nikmat, kita lupa bahwa kita perlu bersyukur kepadanya. Ini karena tidak ada koneksi. Ketika kita mendapatkan musibah, kita tidak dapat bersabar karena kita tidak terkoneksi kepada Allah SWT. Karena itulah, di saat seperti ini, di saat masa pandemi corona ini, inilah kesempatan kita untuk mindful, ya, khusyuk. Ya. Kita melihat begitu banyak penderitaan yang dialami oleh orang-orang, ya, yang baik yang terdampak kesehatannya, terindikasi positif atau bahkan yang meninggal, atau mereka yang terdampak ekonominya tidak dapat mencari nafkah seperti biasanya. Maka di saat seperti itu, kita perlu tetap bersyukur dan bersabar menghadapi segala keadaan. Para pemirsa umat Islam dimanapun Anda berada, ketika kenormalan hidup kita, ya, terinterupsi oleh virus corona, kita menjadi tersadarkan betapa kita ini makhluk yang sangat kecil. Kecil di hadapan yang kecil. Ya, virus corona itu kecil, tidak terlihat mata. Begitu kecilnya kita, ya, maka kita pun tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Kita untuk itu harus terus bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dan virus corona yang melanda dunia ini menjadi pengingat, menjadi dzikra, ya, agar kita dapat memetik pelajaran, agar kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan marilah kita supaya beribadah lebih khusyuk lagi, mendekatkan diri kepada Allah, agar koneksi kita, frekuensi kita, ya, itu sangat dekat. Ibarat radio, frekuensinya kalau tidak presisi, maka itu akan terdengar suara yang kurang jelas. Nah, khusyuk inilah yang akan membantu agar frekuensi kita, ya, dekat dengan Allah, sehingga akan terdengar suara yang jelas. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT juga insya Allah dapat dikabulkan. Karena begitu kita setiap saat, di setiap keadaan selalu ingat pada Allah. Hadirin pemirsa umat Islam yang berbahagia,
Akhirnya, marilah kita senantiasa menanamkan bahwa ibadah kita, ritual maupun kesalehan sosial itu hendaknya diiringi dengan khusyuk, ya. Ada sikap untuk membuat koneksi dengan Allah SWT. Dan ini akan meningkatkan rasa kepekaan kita terhadap sekeliling, keluarga terdekat, tetangga, teman-teman, dan orang masyarakat sekitarnya. Mudah-mudahan dengan cara itu, ya, kita dapat mengendalikan diri. Karena memang puasa intinya adalah pengendalian diri. Khusyuk ini adalah cara agar kita bisa mengendalikan diri untuk tetap ingat kepada Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.